Pastor Domi Hodo. Kami tegaskan, jangan membiarkan rakyat mati lagi. Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Saudara, Presiden Prabowo Subianto lebih cinta Palestina namun melupakan duka yang sangat mendalam di negara sendiri, yaitu Papua dan persekusi rumah ibadah umat Kristiani. Inilah akibatnya kalau mementingkan negara lain sementara negara sendiri diabaikan. Simpul-simpul yang tidak beres. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. NKRI, kamu punya alasan ada? Bicara. Taruh di depan kita semua dengar. KKBOPM, kamu punya alasan ada? Taruh di depan kita bicara. Dan ada Yuri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta kan. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Para saudara terkasih, Indonesia itu rencana untuk mengirimkan pasukan yang katanya pasukan perdamaian masuk di dalam tim PBB atau apalah istilahnya. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. Teriakan-teriakan yang ada di Indonesia oleh sebagian orang itu mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Dengan demikian kita sudah tidak netral. Sehingga kita tidak cocok ke sana sebagai juru damai. Tapi pertanyaan yang lebih pokok. Orang bilang kita mau menyelesaikan masalah orang, tetapi apakah di negara ini itu kita sudah damai? Apakah negara kita ini sedang baik-baik saja? Maka kita perhatikan video ini. Ini video yang terjadi di hari-hari ini di Papua. Ingat bahwa apa yang ada di Palestina itu bisa mungkin terjadi di Papua. Karena unsur-unsur yang dimiliki oleh Palestina untuk merdeka juga dimiliki oleh saudara-saudara kita di Papua. Ini pernyataan dari beberapa tokoh penting menyangkut peristiwa bagaimana Indonesia mau menjadi juru damai di Timur Tengah dan sekaligus melupakan tanggung jawab besar secara kedalam berhubungan dengan Papua. Mohon multimedia mencatat pengumuman kedua ini karena saya mau mengirim kepada petinggi-petinggi negara ini, petinggi Polri dan petinggi Angkatan Bersenjata. Pertama, beberapa tahun lalu pastor-pastor Projo mengadakan konferensi pers dan waktu itu saya Pastor Domi Hodo. Kami tegaskan, jangan membiarkan rakyat mati lagi. Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Boleh jadi nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih. Walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkan saja kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik. Agar kalian yang putih hidup tenang, tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan dan daerahnya, yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan
ada nggak define teritorinya? Ada. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada. Di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mengingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jangan membiarkan tentara mati lagi. Jangan membiarkan kelompok yang disebut KKB atau OPM mati lagi. Punya gigi ompong ataupun patah kayak gini pastinya bikin malu banget kan. Nah sekarang tambah aja nih ya, pakai butiran KKB atau OPM mati lagi. Perkenalkan, saya perempuan asli Papua dari tempat di mana senja tidak pernah berkhianat. Saya sebagai perempuan asli Papua menolak melahirkan anak untuk kemudian menjadi korban pelanggaran HAM di kemudian hari. Sebab perempuan dan tanah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena perempuan dan tanah adalah pemberi kehidupan. Kami kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan-keresahan kami, baik yang terjadi di atas tanah Papua, yang terjadi di Indonesia, yang mengganggu stabilitas rakyat-rakyat kecil. Kami adalah sekelompok manusia yang sadar, yang kemudian menyampaikan, karena di daerah-daerah kami, bahkan di Negara harus sadar. Dulu itu kami tidak tahu, tapi sekarang kami sudah tahu. Kamu sendiri yang bikin undang-undang baru. Kamu sendiri yang langgar lagi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu sendiri yang buat, baru kamu sendiri yang langgar. Nilai kemanusiaan kami yang dilanggar, dirampas, dan tidak ada keadilan. Itu yang bikin kami tidak ada jalan keluar lain sehingga tanda sasi ini kami buat. Jadi kami bukan, di belakang kami tidak ada kepentingan apapun. Seluruh Papua mengalami hal yang sama. Sekarang di Raja Ampat, Pesan Merauke, Kerom, Timika, Freeport, dan kami di sini Ayu, di sebelah ini sawit. Terus ketika perusahaan kasih habis itu kami mau dapat hidup di mana? Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami hanya ingin hidup aman dan damai di atas tanah adat kami. Itu yang kami perjuangkan sampai dengan hari ini. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Terus terang saya agak miris yang viral di TikTok itu Bapak Ibu, ketika saudara-saudara kita orang Papua datang ke rumah-rumah orang membawa pisang, membawa ikan untuk ditukarkan dengan beras dan Indomie. Terus terang itu bikin sakit hati. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Sakit hati Pak lihatnya. Yang kedua Pak, saya titip Papua Pak. Jangan karena dimekarkan seluruh hutannya habis, seluruh kekayaan sumber daya alamnya diperkosa, dibawa keluar Pak. Ya, tolong dia bermanfaat untuk rakyat sana. Kalau nggak bermanfaat untuk rakyat sana Pak, nggak guna pemekaran Pak. Saya titip bapak-bapak semua Pak. Ya, cukuplah orang Papua menderita. Mari kita bicara. Ada sesuatu yang tidak beres, yang tersumbat, dan sumbatan ini harus dibuka. Ada simpul-simpul yang tidak beres. NKRI, kamu punya alasan ada? Bicara. Taruh di depan, kita semua dengar. KKB OPM, kamu punya alasan ada? Taruh di depan, kita bicara. Dan ada Yuri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dan kalau yang benar, maka dia harus tetap maju. Yang salah, kau harus lapangkan dada dan katakan, oh, karena selama ini kami keliru. Kalau Indonesia keliru, harus mengaku bahwa keliru. Kalau KKB keliru, harus mengaku bahwa keliru. Dan jangan membuat manusia mati percuma. Karena kemoran punya ulah. Karena tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, saudara-saudaraku, orang asli Papua,
Orang asli Papua? Kamu adakah? Ada? Iya. Mati tidak kemana-mana, tidak mati. Kami mati tetap tenggelam di tanah Papua. Kami berkubur pasti di tanah Papua. Ya, kami menyerahkan aspirasi ini murni karena hak kami diinjak. Ya, sehingga saya minta kepada TNI Polri, LMA untuk tolong menindaklanjuti secara terbuka. Apapun yang sedang diproses secara hukum, tolong di live sehingga kami masyarakat adat orang Papua setanah Papua menyaksikan itu. Kami minta terbuka prosesnya sehingga kami rasa puas dengan perlakuan yang mereka lakukan terhadap kami. Burung cendrawasih adalah lambang kami, budaya kami, harta kami yang selalu kami lakukan untuk melakukan ritual-ritual adat yang akan digunakan. Kalau memang ada aturan-aturan yang mau dilindungi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Ya, ada cara-cara yang baik, yang bijaksana terhadap kami, sehingga kami tidak merasa tersinggung dengan cara pemusnahan seperti dibakar atau dimusnahkan seperti miras. Kami merasa tidak dihargai sekali. Ya, sehingga ini kami harapkan kepada pemerintah daerah, TNI Polri, LMA, MRP, jangan kalian tidur. Ya, Bapak Nigun, daerah aman, Papua Selatan aman. Ya, tetapi sedikit ini akan memicu kami untuk akan aksi dan aksi. Ya. Kami orang Papua Selatan tidak pernah keras, tidak pernah melakukan anarkis, tetapi ada hal yang sangat menyakiti hati kami. Tetap kami berdiri di depan dan kami lakukan aksi untuk membela hak-hak kami orang Papua. Ya, perlu digarisbawahi. Oke. Sehingga saya menghimbau kepada kami semua, saya kira aspirasi kami dan tuntutan kami sudah sampaikan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan, sehingga dari sini kami akan bubar ke tempat kita masing-masing dengan tertib dan kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta kan. Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua, bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang. Bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90% itu hasil survei istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran tuh. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Orang Papua menginginkan ada proses politik yang memungkinkan dia mengucapkan self determination. Kan itu dijamin oleh humanitarian law. Jadi tetap aja lakukan hal semacam itu. Jadi kalau dianggap bahwa pers asing tidak bisa masuk ke Papua, itu pertanda bahwa Papua itu daerah operasi militer. Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana pemimpin bangsa ini lebih sibuk, lebih cinta, lebih peduli terhadap negara lain, namun melupakan duka yang sangat mendalam di negara sendiri. Sungguh miris terjadi, saudara. Apa yang terjadi di dalam negara sendiri, seperti Papua, dan juga umat Kristiani yang seringkali
mengalami persekusi rumah ibadah tiap bulan, saudara. Dan itu diabaikan oleh pemimpin bangsa ini. Tidak pernah mengancam keras dan mengutuk terkait dengan perbuatan para intoleransi, namun berbicara dengan negara lain, pemimpin bangsa ini memasang badan, peduli dan cinta terhadap negara lain. Apakah ini namanya seorang pemimpin? Teman-teman, di dalam berita yang beredar bahwa ketika presiden kita berbicara di depan seluruh pembesar dunia, yaitu di PBB, dan ia disambut sangat euforia dan bertepuk tangan oleh kepala-kepala negara dari delegasi yang hadir dalam berbagai negara. Di dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada saat itu, yang mengatakan Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyatakan sikap Indonesia yang akan mengakui Israel sebagai sebuah negara setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Di dalam pidato Presiden Prabowo tersebut, ia mengatakan Indonesia mengakui negara Israel adalah sebuah negara apabila atau setelah Israel mengakui Palestina sebagai atau sebuah negara. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin Palestina bisa menjadi sebuah negara padahal Palestina adalah bagian daripada Israel? Netanyahu menyampaikan hal itu, bahwa Palestina itu adalah miliknya Israel. Pada pidato tersebut, Prabowo mengatakan kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel. Dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel. Prabowo menambahkan ia mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terutama pada perempuan dan anak-anak, ancaman kelaparan dan bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata, ungkapnya. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya untuk menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel yang kredibilitas di PBB itu sendiri. Nah teman-teman, Israel itu sudah menjadi sebuah negara, saudara. Israel sudah merdeka. Jadi ngapain Indonesia mengatakan Indonesia baru mengakui negara Israel adalah sebuah negara kalau Israel mengakui Palestina adalah sebuah negara? Bagaimana cara berpikir seperti ini? Padahal Palestina itu adalah bagian dari Israel. Bagaimana mungkin berdiri sebuah negara di atas sebuah negara? Ini kan kocak, teman-teman. Kocak. Itulah sebabnya Israel ini tidak memberikan ruang kepada Palestina untuk berdiri dalam sebuah negara. Bagaimana sebuah negara berdiri di atas sebuah negara? Ini kan kocak, teman-teman. Kocak. Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian. Di dalam pidato tersebut, Prabowo Subianto turut menyampaikan pentingnya deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak. Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian. Nah teman-teman, di akhir pidato Prabowo mengatakan bahwa pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina adalah bentuk persatuan. Wah, jadi menurut Prabowo itu kalau Israel mengakui Palestina adalah sebuah negara dan kemerdekaannya, maka itu adalah sebuah bentuk persatuan. Ya, yang mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Wow. Ya.
Nah, sikap tersebut juga konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, sehingga kemerdekaan Palestina merupakan jalan menuju kedamaian. Jadi kalau menurut saya, hal ini tidak mungkin terjadi. Israel tidak mungkin membiarkan itu akan terjadi, karena Palestina adalah bagian dari tanah Israel. Jadi omong kosong kalau ada yang berkuar-kuar mengatakan bahwa Israel tidak punya tanah. Ini baca sejarah, bro. Baca sejarah dengan teliti, dengan jelas. Baca sejarah dengan sumber-sumber yang valid. Jangan baca sejarah hoax yang pada akhirnya Anda menyimpulkan bahwa Israel yang tidak punya tanah. Benarkah Israel yang tidak punya tanah? Ataukah Palestina yang dikatakan tidak memiliki hak atas Palestina? Dan ini harus kita memahami secara cermat terkait dengan peristiwa konflik di Timur Tengah. Jadi Indonesia jangan gegabah dan masuk di dalam perangkapnya Hamas, karena kelompok ini adalah kelompok yang tidak baik-baik saja di Palestina. Bahkan Presiden Palestina mengatakan bahwa Hamas tidak mempresentasikan Palestina. Tidak. Kelompok ini adalah kelompok yang bersenjata yang tidak senang terhadap Israel. Tetapi mengapa Indonesia mendukung aksi ini? Kalau kita flashback bahwa kejadian di dalam 7 Oktober 2 tahun lalu, yang memulai konflik adalah Hamas. 1.200 lebih nyawa melayang dan diculik dan ditawan. Itulah sebabnya Israel tidak bisa membiarkan hal ini. Contohnya saja, apabila terjadi di Indonesia, misalnya negara lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober, apakah Presiden Prabowo Subianto sudikah, terimakah terhadap warga negaranya sendiri diberlakukan hal demikian? Mustahil. Pasti pemimpin negara ini akan bertindak, akan melakukan hal yang sama. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap negaranya, terhadap warganya. Ia sangat cinta terhadap warganya. Ia membela warganya. Jadi kita tidak bisa berkata sembrono terhadap Israel, genosida lah, penjajah lah, penjahat lah, dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan ini tidak mendengar berita yang sesungguhnya. Mungkin dia mendengar berita, tetapi ia tidak pernah mengatakan hal kebenaran. Karena ada hate yang sangat mendalam terhadap Israel. Terus sebabnya mereka tidak bicara jujur dengan hal ini. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Setelah menyaksikan video ini, berharap tonton berkomentar di kolom komentar, dan kalian komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.